Kisah tentang keterkaitan antara dunia militer dan Imam Masjidil Haram seringkali memunculkan rasa kagum karena dua dunia itu tampak bertolak belakang. Dunia militer identik dengan barisan, komando, disiplin keras, dan latihan fisik yang melelahkan. Sementara dunia imam dan Al-Quran identik dengan kelembutan suara, kekhusyukan doa, serta kedamaian jiwa. Namun sejarah membuktikan bahwa keduanya dapat bertemu dalam satu titik yang sama, yaitu pengabdian. Salah satu kisah yang paling sering dikaitkan dengan tema ini adalah perjalanan hidup Syekh Yasser Al-Dosari, seorang qari dan imam Masjidil Haram yang pernah menempuh pendidikan militer sebelum akhirnya memilih sepenuhnya jalan Al-Quran di masa mudanya. Syekh Yasser Al-Dosari adalah seorang pemuda biasa seperti kebanyakan pemuda lainnya di Arab Saudi. Ia tumbuh dengan semangat tinggi, menyukai kedisiplinan, dan bercita-cita untuk menjadi seseorang yang berguna bagi negaranya. Ketika kesempatan masuk akademi militer terbuka, ia tidak ragu untuk mengambilnya. Bagi banyak orang, akademi militer adalah simbol kehormatan, pengabdian, dan masa depan yang jelas. Di sana, ia belajar bangun sebelum matahari terbit, berbaris di bawah terik matahari, dan mematuhi setiap perintah dengan penuh tanggung jawab. Hari-harinya diisi dengan latihan fisik, strategi, serta pembentukan karakter mental yang kuat. Namun di balik seragam militernya, Syekh Yasser menyimpan cinta yang besar kepada Al-Quran. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membaca dan menghafal ayat-ayat Allah. Ia dikenal memiliki suara yang indah dan bacaan yang menenangkan. Ketika teman-temannya menghabiskan waktu luang dengan hiburan, ia justru merasa lebih bahagia ketika membuka mushaf dan melantunkan ayat demi ayat. Baginya, Al-Quran bukan hanya bacaan, melainkan tempat bersandar, tempat mencari ketenangan, dan sumber kekuatan batin. Semakin lama berada di akademi militer, semakin besar pula pergulatan dalam hatinya. Jadwal yang padat, latihan yang melelahkan, serta tuntutan disiplin yang sangat ketat membuat waktunya untuk murajaah hafalan semakin sedikit. Ia mulai merasa khawatir, bukan tentang karier militernya, melainkan tentang hafalan Al-Quran yang ia jaga dengan susah payah. Ia takut jika suatu hari ia lebih sibuk dengan dunia daripada dengan kalam Allah. Kekhawatiran itu bukan sekadar rasa takut biasa, melainkan kegelisahan yang datang setiap kali ia membuka mushaf dan merasa hafalannya tidak sekuat dulu. Pada titik inilah ia mulai merenung tentang arah hidupnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua latihan dan kedisiplinan ini jika ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga di sisi Allah? Ia menyadari bahwa tidak semua orang diberi kemampuan untuk menghafal Al-Quran dan ganbake. Ia merasa bahwa kemampuan itu adalah amanah, bukan sekadar bakat. Jika amanah itu disia-siakan, maka ia takut kehilangan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada pangkat atau jabatan. Keputusan besar pun diambil. Dengan keberanian yang tidak dimiliki semua orang, Syekh Yasser memilih keluar dari akademi militer. Keputusan ini tentu tidak mudah. Banyak yang mungkin mempertanyakan pilihannya, menganggapnya aneh, atau bahkan menyayangkan kesempatan yang ia tinggalkan. Namun bagi Syekh Yasser, ini bukan tentang meninggalkan dunia, melainkan memilih jalan yang lebih sesuai dengan panggilan jiwanya. Ia rela melepas seragam militer demi menjaga ayat-ayat Allah tetap hidup di dalam dadanya. Setelah keluar dari jalur militer, ia memfokuskan hidupnya pada Al-Quran dan ilmu agama. Ia memperdalam tajwid, qiraat, dan ilmu tafsir. Ia duduk di majelis para ulama, belajar dengan penuh kesabaran, dan memperbaiki bacaannya
dari hari ke hari. Disiplin yang ia pelajari di dunia militer tidak hilang begitu saja. Justru disiplin itu berubah bentuk. Jika dulu ia disiplin bangun pagi untuk latihan fisik, kini ia disiplin bangun pagi untuk mengulang hafalan. Jika dulu ia patuh pada perintah komandan, kini ia patuh pada jadwal belajar dan target hafalan yang ia buat sendiri. Perjalanan ini tidak instan. Tidak ada jalan pintas menuju mimbar Masjidil Haram. Ia memulai dari masjid-masjid kecil di Riyadh, mengimami salat 5 waktu, menggayar anak-anak membaca Al-Quran, dan membimbing jamaah dengan penuh kesabaran. Setiap hari ia memperbaiki kualitas bacaannya, bukan hanya dari sisi suara, tetapi juga dari sisi penghayatan. Ia ingin agar setiap ayat yang keluar dari lisannya benar-benar menyentuh hati, bukan sekadar terdengar indah di telinga. Sedikit demi sedikit, namanya mulai dikenal. Jamaah merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam bacaannya. Bukan hanya merdu, tetapi penuh rasa takut kepada Allah dan penuh harap akan rahmat-Nya. Ia tidak membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, tetapi dengan ketenangan dan penghayatan yang dalam. Dari satu masjid ke masjid lain, reputasinya tumbuh sebagai qari yang bukan hanya bagus secara teknis, tetapi juga kuat secara spiritual. Tahun 2014 menjadi titik penting dalam hidupnya. Ia dipilih sebagai imam tamu untuk salat tarawih di Masjidil Haram. Bagi seorang muslim, mengimami salat di hadapan Ka'bah adalah mimpi yang bahkan sulit dibayangkan. Saat pertama kali berdiri di depan jutaan jamaah, dengan Ka'bah di hadapannya dan suara takbir bergema di seluruh penjuru masjid, itu bukan hanya pencapaian karier, melainkan puncak pengabdian spiritual. Dari seorang pemuda yang pernah bercita-cita menjadi perwira militer, kini ia berdiri sebagai imam di pusat ibadah umat Islam sedunia. Pada 12 Oktober tahun 2019, Syekh Yasser Al-Dosari resmi diangkat sebagai imam tetap Masjidil Haram. Jabatan ini bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah besar. Ia harus menjaga akhlak, menjaga bacaan, dan menjadi teladan bagi jutaan orang yang melihat dan mendengarnya. Masa tugasnya sempat berakhir pada Oktober tahun 2023, namun pada Maret tahun 2024 menjelang Ramadan, Kerajaan Arab Saudi kembali mengangkatnya sebagai imam. Hal ini menunjukkan bahwa keistiqomahan dan kualitas tidak mudah tergantikan. Dalam konteks Masjidil Haram, istilah askar merujuk pada pasukan keamanan yang bertugas menjaga ketertiban, mengatur alur jamaah, dan memastikan keamanan. Mereka adalah penjaga fisik rumah Allah. Para imam, di sisi lain, adalah penjaga ruhani suasana ibadah. Meski belum ada catatan resmi tentang petugas keamanan lapangan yang langsung diangkat menjadi imam besar tanpa melalui jalur pendidikan syariah, kisah Syekh Yasser sering dianggap sebagai simbol pertemuan dua dunia, disiplin militer dan ketundukan spiritual. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan lurus sesuai rencana awal. Terkadang Allah membelokkan jalan kita bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat. Syekh Yasser tidak membuang masa lalunya di dunia militer. Ia justru membawa nilai-nilai disiplin, ketegasan, dan tanggung jawab ke dalam dunia Al-Quran. Inilah yang membuatnya kuat. Kombinasi antara keteguhan karakter dan kelembutan iman. Kisah ini juga mengajarkan tentang keberanian memilih. Banyak orang tahu mana yang lebih baik, tetapi tidak berani melangkah karena takut kehilangan kenyamanan. Syekh Yasser rela meninggalkan jalur yang menjanjikan di mata dunia demi menjaga hubungan dengan Allah.
Ia memilih jalan yang mungkin tampak lebih sempit, tetapi ternyata membawa dirinya ke tempat yang lebih mulia. Dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak berada di akademi militer atau di Masjidil Haram. Namun, kita semua berada di persimpangan pilihan. Ada saat-saat ketika kita harus memilih antara kesibukan dunia dan ketenangan iman. Kisah ini mengingatkan bahwa jika kita mengutamakan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Jalan mungkin tampak berat di awal, tetapi ujungnya bisa jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Syekh Yasser Al-Dosari adalah contoh bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang kesesuaian antara hati dan jalan hidup. Ia tidak hanya sukses karena menjadi imam Masjidil Haram, tetapi karena ia menemukan tempat di mana jiwanya merasa hidup. Dari dunia barisan militer ke barisan saf sholat, dari latihan fisik ke latihan rohani, dari perintah komandan ke perintah ayat-ayat Allah. Hidupnya berubah arah, tetapi tetap berada dalam koridor pengabdian. Kisah ini juga menegaskan bahwa Islam tidak memisahkan antara kekuatan dan kelembutan. Seorang muslim bisa kuat secara fisik, disiplin secara mental, dan lembut secara spiritual. Dunia militer mengajarkan keteguhan, sementara Al-Quran mengajarkan ketundukan. Ketika keduanya bersatu, lahirlah pribadi yang seimbang, tegas dalam prinsip, lembut dalam ibadah, dan ikhlas dalam pengabdian. Maka, jika hari ini kita merasa ragu dengan arah hidup, kisah ini memberi pesan bahwa perubahan bukanlah tanda kegagalan, melainkan tanda keberanian. Selama perubahan itu mendekatkan kita kepada Allah, maka itu adalah kemenangan. Kita tidak pernah tahu kemana Allah akan membawa kita, tetapi kita tahu bahwa jalan yang kita pilih dengan ikhlas akan selalu memiliki makna. Dari seorang calon perwira menjadi imam Masjidil Haram, dari barisan latihan ke barisan saf sholat, dari disiplin militer ke disiplin Al-Quran, perjalanan Syekh Yasser Al-Dosari adalah bukti bahwa siapapun bisa dipilih Allah untuk mengabdi di tempat terbaik, asalkan ia mau mendahulukan Allah di atas segalanya. Kisah ini bukan hanya tentang beliau, tetapi tentang kita semua yang sedang mencari arah dan makna hidup.